Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam berkah lindungan dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dari tim Raja Nusantara, saya akan menyampaikan terkait dengan tafsir spirit surat Al-Fatihah. Allah menurunkan banyak kitab kepada para rasul. Ada Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran, serta suhuf-suhuf yang lainnya atau mushaf lainnya. Dari 4 kitab ini, induknya kitab itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini intinya itu terletak, umul Qurannya itu terletak pada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini intinya terletak pada Bismillah. Bismillah ini intinya terletak pada lafaz Allah. Lafaz Allah ini intinya terletak pada hu. Kenapa terletak pada hu? Karena kalau lafaz Allah kehilangan hu, haknya itu, maka tidak ada maknanya. Tetapi kalau lafaz Allah kehilangan alif, masih lillah. Lafaz Allah kehilangan satu lam, masih ilah. Makanya hu itu adalah hu domir yang menunjuk kepada eksistensi atau keberadaan Allah. Ketika kita mau membaca Al-Quran, itu diharuskan atau disarankan membacakan ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sendiri ketika sholat dan akan membacakan Fatihah itu diawali dengan ta'awud. Nah, dalam makna spirit, ta'awud ini difungsikan sebagai benteng atau pagar dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ta'awud di sini difungsikan sebagai pagar. Jadi makna spiritnya, ta'awud ini adalah pagar. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini makna spiritnya itu tersimpan di kepala. Jadi keterhubungan spiritnya itu di kepala. Maksudnya apa? Ketika kita mulai berpikir, ketika mulai sadar, maka kesadaran awal, keberpikiran awal kita itu harus dengan menyebut nama Allah. Ketika kita merencanakan sesuatu, itu harus menyebut nama Allah. Merencanakan, mengawali itu menyebut nama Allah. Karena semua berawal dari kepala atau dari pikiran. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu keterhubungan spiritnya terdapat pada mulut. Jadi salah satu tugas mulut ini adalah membaca hamdalah, memuji Allah. Karena sekarang banyak sekali orang yang untuk memuji Allah itu sulitnya minta ampun. Jadi keterhubungan spirit untuk Alhamdulillahirabbil alamin itu ada di mulut. Makna spiritnya di mulut. Yang keempat, urutan keempat, Ar-Rahmanir-Rahim. Urutan keempat. Urutan pertama ta'awud, urutan kedua Bismillah, urutan ketiga Alhamdulillah, urutan keempat Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini keterhubungan spiritnya itu di dada, dirasa.
Dalam tafsir Asmaul Husna kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim. Maka jika kita ingin terhubung dengan Allah, maka kita juga harus mengaplikasi, menginstal, menerapkan sifat Rahman Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Rahman Rahim itu dihasilkan oleh dada, oleh rasa gitu loh maksudnya. Kalau hamdalah oleh lisan, kalau bismillah oleh pikir gitu. Kalau Rahman Rahim oleh dada, oleh rasa, oleh empati, oleh simpati gitu. Selanjutnya Maliki Yaumiddin itu raja di hari pembalasan atau di hari yang ditentukan. Nah, keterhubungan spiritnya di sini adalah perut. Kenapa perut? Karena manusia itu sumber kehidupannya berawal dari perut. Minum masuk ke perut, makan masuk ke perut. Jadi pada intinya, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan kemudian menjadi energi yang kamu lakukan, itu semua akan diminta pertanggungjawaban gitu loh. Jadi makna spiritnya di perut. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makna spiritnya di alat vital. Ini agak jauh ini maksudnya dengan pemahaman biasa. Biasanya kan kepada engkau aku beribadah, kepada engkau minta pertolongan. Makna spiritnya adalah alat vital. Maksudnya apa? Makna spirit dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah regenerasi. Dalam konsep spirit, yang bisa menolong itu adalah keturunan. Makanya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro gitu loh. Jadi dalam konsep spirit yang bisa menolong kita itu keturunan. Makanya kalau kita menggunakan alat vital atau alat kelamin lah biar jelas, itu haruslah dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan syariat Islam. Supaya apa? Supaya menghasilkan benih-benih yang baik yang diridhoi oleh Allah. Kalau benih itu tumbuh dengan baik, kalau generasi yang dihasilkan itu baik, maka itu bisa menolong kita gitu loh. Jadi nasta'in di sana lebih kepada pertolongan dari generasi kita. Di dunia saja kalau anak kita itu sukses itu bisa menolong. Tapi kalau bermasalah kita ikut jadi masalah, ikut terlibat masalah. Siapa bapaknya? Jadi mana spiritnya? Nasta'in di sini adalah generasi yang bisa menolong. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu mana spiritnya kaki. Mustaqim di sini bukan lebih dimaknai sebagai jalan yang benar, bukan jalan yang lurus. Karena jalan kalau lurus itu nabrak. Karena ada belok-beloknya. Di tol sekalipun nggak mungkin lurus. Jadi kita maknai sebagai jalan yang benar gitu aja. Dari Surabaya ke Jakarta kan nggak lurus ya, belok-belok. Tapi benar kalau lewat tol Cipali umpamanya atau Pantura itu benar. Jadi tunjukkanlah jalan yang benar. Makna spiritnya apa? Ya Allah, langkahkan kaki saya ke jalan yang benar gitu aja sebenarnya, sederhana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mana spiritnya tangan. Jadi apakah kita mau menjadi orang yang diberi nikmat atau orang yang dimurkai dan disesatkan? Itu pilihan hidup. Silakan, karena kita diberi kehendak bebas. Makna jadi gini, ada orang yang tidak diberi atau yang tidak diberi hidayah lah, itu biar mudah.
dia bingung, sesat. Tapi ada orang juga yang diberi tapi diomel-omelin, dimurkai gitu. Seperti ginilah, ada orang datang ke kita minta uang, ada yang tidak diberi, bingung dia, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada juga orang yang datang kepada kita minta uang, kita beri tapi kita omel-omelin gitu. Allah juga begitu. Ada yang diberi dengan diomel-omeli, ada yang tidak diberi sama sekali dan dia tersesat. Jadi kita berdoa, berharap, berdoa kepada Allah, janganlah menjadi orang yang diberi tapi diomeli, atau tidak diberi sama sekali atau malah disesatkan. Itu makna spirit sederhana dari, maksudnya makna spirit yang bisa saya sampaikan secara sederhana dari Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bismillah sebagai pagar, A'udzubillah, ta'awud sebagai pagar, Bismillah sebagai isi kepala, Hamdalah sebagai ekspresi mulut, lidah, lisan, Ar-Rahmanir-Rahim sebagai sesuatu yang harus dibangun di dada, Maliki Yaumiddin konsumsi atau pola hidup yang harus benar, pola makan yang harus benar, jangan sampai mengambil hal yang haram, karena itu akan membangun sel darah dan sebagainya, efeknya kemana-mana itu ya, untuk darah, untuk aktivitas di perut. Kemudian ia karena berdua, ia karena stain alat vital, ciptakan generasi yang bisa menolong kita. Ihdinas siratal mustaqim di kaki, berdoa supaya langkah kita jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, simbolnya di tangan. Kita diberi pilihan mau menjadi orang yang diberi nikmat atau orang yang disesatkan atau dimurkai. Itu terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.